Muslim bang? Ya Muslim Pak. Saya Ya, dari silakan, Bang. Singapura Pak. Singapura. Salam kenal Pak. Salam kenal. Ya, sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai Sarawak, sampai mana-mana, sampai kemana-mana nih. Seluruh dunia. Ya, silakan bang. Apa pertanyaan Anda Tuan tadi? Begini bang, abang tahu prank? Tahu istilah prank? Prank ya? Prank saya tahu Iya. Tuan. Tapi Prank hari itu ini- istilahnya hari ini dikerjai saya begitu. naik pasal enggak bisa baik dah kalau di type-nya kontrol Islam benar enggak? Pasal bagi Oh, pasal- teman-teman jangan ya. Gini, teman-teman tolong Kan tak teman-teman yang Ya. Kristen baik tolonglah berkomentar yang baik ya. benar akhlak Jadi akhlak tu kalau agama punya akhlak teman-teman. Tunjukkan benar. kalau kita orang Kristen, kita itu punya yang namanya adab. Punya Benar. bahasa yang baik, punya tutur kata yang baik. Jadi teman-teman ya, Anda bagaimana jadi orang Kristen tapi kok nggak punya ini adab? Enggak Tunjukkan punya yang ada saja, jangan yang nggak ada. yang etika yang Ya etika teman-teman yang di kolom komentar. Sayangnya saya nggak bisa lihat karena kencang sekali nih bang. Kolom komentar saya nggak bisa mengkontrol bang. Jadi teman-teman sekali lagi yang di kolom komentar berbahasalah, berkomentarlah dengan baik. Apa yang kamu katakan tuh ada juga benar yang hari ini kita harus menghormati agama yang lain, sedangkan Al-Quran pun sudah mengatakannya. Iya masalahnya begini bang. Sehubungan dengan banyaknya ustadz-ustadz, ya kan. Yang mengatakan bahwa Muhammad dinubuat, bahkan Al-Quran sendiri mengatakan Muhammad itu namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Muhammad iya betul. Masalahnya bang, tertulis dalam Taurat dan Injil. itu saya nggak pasti tuan. Waduh, berarti Anda sudah ragu-ragu ini. Iya betul. Kalau kamu tanya adanya nama Taurat dan Injil di dalam Al-Quran, iya ada. Tapi Oke, kalau baik. ada nama di dalam Taurat dan Injil, saya nggak pasti bahasa itu. Kalau sekiranya saya nggak pasti, saya nggak bisa mengatakan. Oke, abang udah biasa baca Al-Quran? Ya benar Pak. Abang sudah biasa baca Al-Quran? Benar Pak. Baca Al-Quran. Oke, baik ya. Baik. Kita akan tunjukkan sebuah ayat ya Bang ya. Bagaimana Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu tertulis namanya di dalam Taurat dan Injil. Abang tidak tahu ayat itu? Ayat apa tuan? Oke, baik. Sebentar ya Bang ya. Di mananya? Sebentar ya Bang ya. Sebentar Bang ya. Saya tampilkan dulu. Ya benar. Baik Pak. Demi mencari agama harus berlapang dada, itu yang kebenarannya. Iya. Benar Pak. Sebentar Bang ya. Masya Allah. Sebentar Bang. Kita tampilkan ayatnya sebentar. Oke ya, kita tampilkan ayatnya sebentar. Abang ada Al-Quran di situ? Ada apa di tangan saya Pak? Oke. Coba Bang bukakan dulu Quran. Surat Al-Baqarah. Ya. Bentar ya. Ayat 146. Silakan Bang dibacakan. 146-nya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya, artinya Bang? Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad. Tapi dia taruh itu bracketnya ya. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, sesungguhnya sebahagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal yang mereka mengetahuinya. Ya, itu 146. Oke. Betul tidak bahwasanya menurut apa yang diberikan kepada ahli kitab kepada mereka yaitu Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Muhammad yang wa inna Muhammad itu adalah sesuatu yang diorang taruh gitu, tapi dalam dia punya perbahasan dia tak ada, dalam ayat dia tak ada Muhammad kan. Mengenalnya je dia taruh ya'rifunahu. Itu dia. Ya'rifunahu mengenalnya. Jadi untuk saya hari ni
dalam pendapat saya lah kan, dalam pendapat saya, agama saya tak boleh katakan yang awak betul atau saya betul atau siapa yang betul. Hari ini semua kita harus hormati pegangan masing-masing. Jika Iya, betul, ini bukan masalah itu, Bang. Masalahnya begini. Masalahnya ketika Al-Quran mengklaim bahwa nama Muhammad itu ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam kitab-kitab sebelumnya, yang jadi pertanyaan, di mana itu tertulis? Di kitab-kitab sebelum yang mana? Tiada. Itu hanya dia taruh mengenalnya, ya'rifunahu. Jadi diorang senangkan dalam tafsirannya, mengenalnya adalah Muhammad macam itu. Oh, mengenal dari mana itu? Dari mana mereka mengenal Muhammad? Allah Akbar. Ini saya kurang pasti, Pak. Nah, Tafsirannya hanya dari kitab Taurat dan Injil, betul? benar. Nah, masalahnya ketika kita pelajari, ketika kita teliti kitab Taurat dan kitab Injil, ternyata tidak ada nama Muhammad di situ. Jadi untuk saya lah, hari ini agama Islam adalah agama yang disempurnakan daripada turunnya semua, adanya kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Yang atasnya first lah. Betul tak? Jadi kesempurnaannya pada yang terakhir. Jadi penerimaannya maksudnya yang adanya campur tangan atas perubahan yang adanya. Oke, berarti intinya Muhammad ada dalam Taurat dan Injil itu hanyalah klaim semata. Tapi saya tak baca Bible, jadi saya tak boleh katakan yang dalam Injil dan Taurat. Gini aja dah, saya buat sederhana nih, Bang. Saya buat sederhana. Ya, Pak. Benar. Sebagai seorang Muslim, Ya benar. Anda percaya bahwa nama Muhammad disebutkan dalam Taurat dan Injil? Saya subhanallah. Udah bingung kan? Saya Mau percaya kok tidak ada nama Muhammad di dalamnya? Mau tidak percaya kok Al-Quran bilang Muhammad dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya? Pasal Al-Quran itu sudah disempurnakan kan? Benar enggak? Jadi kalau sebelumnya itu saya pun subhanallah. Oke, jadi tidak ada Muhammad di dalam Al-Quran, dalam Injil dan Taurat. Saya nggak bisa jawab. Tuhan boleh bisa jawab. Pasal itu Taurat dan Injil di tangan Tuhan. Oke, begini Bang, begini. Ada sebuah kisah bagaimana Umar ibn Khattab dia pernah membawa-bawa lembaran Taurat. Okay. Tapi ketika Muhammad mengetahui bahwa Umar bin Khattab membawa-bawa lembaran Taurat atau Injil itu, Muhammad malah marah. Padahal di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Coba Bang, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran umat muslim disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya nggak? Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Yalah, kitab-kitab lah, betul. Oke. Tapi kenapa Muhammad malah marah ketika Umar bin Khattab membawa kitab-kitab sebelumnya? Kerana agama Islam Al-Quran itu sudah disempurnakan atas generasi-generasi yang hari ini kami boleh melihat atas campur tangan manusia apa yang telah terjadi pada hari ini dengan adanya tidak menjaganya aurat dan sebagainya hari ini. Banyaknya kamu tengok hari ini, dunia hari ini, Tuan, dengan sistem hari ini yang diciptakan lah oleh manusia sendiri yang campur tangan menyembunyikan kebenaran dan sebagainya. Bang, hari ini banyak. Saya bilang gini Bang ya, Tuan. Saya bilang begini Bang. Program-program Islam, ini bukan program-program kecil ya, ini program-program gede. Program raksasa yang dilakukan umat Islam yang berhasil itu adalah program memakaikan tutup kepala kepada kaum wanita. Itu program yang berhasil. Makanya di negara-negara yang banyak Islamnya seperti Indonesia, ya kan, Malaysia dan negara, perempuan-perempuan pakai tutup kepala. Program itu yang berhasil, tapi gagal untuk membuat orang Islam paham dengan Al-Quran. Benar. Sekarang betul, yang saya bilang betul Bang. Banyak umat Islam ketika mereka membaca Al-Quran yang dibaca Arabnya, betul nggak? Ya, bukan tafsirnya Iya. mereka tidak baca dan Dia fahami. baca Arabnya, tapi artinya dia nggak ngerti Bang, nggak ngerti. Dan itu umat Muslim sendiri yang mengatakan itu. Itu adanya tadarus itu bukan baca laju, itu ya harus menukil dan
mengertinya. Iya, artinya mereka membaca lomba merdu, membaca Al-Qur'an, baca merdu, ya kan? Ya kan? Alif lam zalikal kitab, kan gitu kan? Betul nggak? Itu yang bisa menghukum seseorang, ya bisa itu akhlak Ya. sesuatu. Tapi harus begini, Bang. dijaga Tapi baik-baik, begini. ya. Tapi begini, Benar, Bang. Iya. Apakah dengan perempuan memakai tutup kepala, memakai cadar, apakah itu menjamin bahwasanya dirinya akan baik? Diri masing-masing hidayah milik Allah hari ini. Bang, banyak kejadian terekam oleh CCTV bagaimana wanita-wanita bercadar, bagaimana wanita-wanita berjilbab nyolong di supermarket, mencuri. Itu kerana apa? Dengar, Bang, Bang. Ini ya. Ini. Susu masuk. Terus kemudian apa lagi? Rinso masuk ke dalam. Itu, Bang. Jadi begini, Bang. Saya melakukan gini. Kenapa kalian membuat satu program ya hanya untuk penampilan fisik? Bukan, Tuan. Iya, kalian tidak membuat satu program bagaimana umat Islam melek Al-Qur'an. Bukan, hari ini kita harus Kalian membuat satu program bagaimana orang Islam pakai tutup kepala perempuan. Tuan. Kamu bercakap saya dengar. Sekarang saya bercakap kamu. Oke, silakan, Bang, silakan. Beri saya masa sedikit lah. Sama-sama adil ya. Benar enggak? Silakan. Jadi kepada saya hari ini dengan membaca Al-Quran dan maknanya, hari ini bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tapi hari ini kepercayaan kami, hari ini kita percaya, kita tak boleh cakap. Sedangkan Al-Quran kata kita harus menghormati agama yang lain. Itu dia. Jadi hari ini tiada perbalahan yang harus kita lakukan antara satu sama lain. Buat apa? Hidayah milik Allah. Kalau kamu yakin Tuhan kamu tu Yesus, kamu yakin. Jika benar itu hidayah, itu dia. Tapi kami yakin pada pegangan kami, Al-Quran itu adalah pegangan kami, agama yang disempurnakan, dan kami pegang pada hadis itu dan sunnah, itulah dia. Jadi pegangan kamu tiada perbalahan dalam dunia ini. Buat apa? Kalau kamu percaya, buat apa diperbalahkan? Saya akan bantah omongan abang itu dengan hadis sendiri ya, Bang ya. Karena begini, setiap abang ngomong pasti bertentangan dengan Al-Quran, pasti bertentangan dengan hadis. Nah, sekarang Bang ya, tadi abang bilang hormati agama lain. Baik. Ini ada sebuah hadis ya, Bang ya. Ya, Bang ya. Hadis Tirmizi. Kemudian hadis-hadis banyak di sini, Bang. Coba Bang ya. Coba Bang bacakan ini, Bang. Hadis Tirmizi nomor 2531. Coba Abang yang baca. Silakan. Sebab itu ini daripada siapa, Tuan? Daripada dia punya perawi dia dan siapa-siapa, satu Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi 2531. Bang, jangan orang bilang nanti ini ulah-ulah Kristen yang bikin ini. Jangan, Bang. Dibaca dulu ya. Coba Abang baca. Yuk, silakan baca, yuk. Didustakan dan dihina-hinakan agama Kristen, Masya Allah. Telah. Kamu bacakan, kamu yang tunjuk tu. Nanti kalau saya yang baca, saya sendiri yang ngerti agama Islam, Bang. Ayo. Telah menceritakan. Yalah, kamu yang tunjuk. Tadi Al-Quran saya yang baca. Oke, saya bacakan. Baik. Telah menceritakan kepada kami. Ya, Hanad telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Ammasi, dari Abu Sahlih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk apa, Bang? Untuk apa? Apakah untuk menghargai agama orang lain? Coba. Saya diperintahkan untuk apa? Bang, ini tidak betul, Bang. Ini sesuatu yang jika mereka menindas agama kami. Bang, ini loh. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku. Bang, lihat nih. Bang, apabila mereka mengucapkannya, mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Waduh, Bang. Tuan harus pahami ini benda. Kalau hari ini mereka menindas atau mencaci dan menghina, barulah kita datangnya itu perbalahan dan menentang mereka. Tapi Bang, di sini tidak ada loh, Bang. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi. Nggak ada, Bang. Bang, di sini aku diperintahkan untuk memerangi manusia, Bang.
Manusia yang diperangi oleh Muhammad, Bang. Harus menghormati agama kami juga. Kami menghormati. Tapi jika kamu menindas dan ingin berbalahan dan createkan tension itu dan sebagainya, buat apa hari ini? Bang, justru begini. Adakah agama kamu hari ini mengajar kamu untuk menghina orang lain? Adakah Bang, itu satu dengarkan ya Bang ya, dengarkan. baik. Di sini saya hanya mengatakan apa yang hadis ajarkan, apa yang Al-Qur'an ajarkan. Tadi Abang bilang, kami harus menghormati agama lain. Al-Quran tulis seperti begitu. Jadi hari ini kita harus dengan Oke. dengan adanya Abang ada Al-Qur'an di situ kan sekarang? ada benar. Coba buka At-Taubah ayat 29. Tuhan, betul ayat Taubah. At-Taubah 29 apa isinya, Bang? Surat At-Taubah atau Quran surat yang ke-9, ayat yang ke-29. Bentar ya. Coba. Nih sayang sekali teman-teman ya, banyak orang-orang Islam itu tidak mengerti agama Islam, teman-teman. Belajar Pak, enggak apa. Tapi hari ini kita harus pelajari dalam akhlak. Kalau berilmu tiada akhlak pun enggak bisa ya Pak. Benar enggak? Jadi kalau kamu enggak bisa ada akhlak yang baik, jika benar orang mendontoi kamu sebagai seorang. Kita di sini tidak bicara akhlak, Bang. Kita di sini bicara apa yang Quran ajarkan, apa yang Quran katakan. Apa yang kamu percayai itulah diri kamu. Jadi kalau diri kamu ini membawa sesuatu memperolok-olokkan orang lain, apakah ini satu agama hari ini kita harus menganut? Oke, coba silakan Bang, bukakan surat At-Taubah 29. Itu yang saya harus katakan. Apakah dengan mengatakan apa yang Quran katakan, maka saya dibilang penistaan, Bang? Apakah dibilang saya ini mengajarkan kebencian? Coba baca surat At-Taubah 29. Sudah ketemu? Jangan sembunyi, Bang. Abang nampaknya sudah mulai malu. Saya tak ada sembunyi Bang. Oke, silakan dibaca. Silakan dibaca. Yalah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka. Tuan, hari ini kamu menukil ayat dia daripada, kamu harus cerita dia daripada pertamanya Al-Quran. Bang, disuruh memerangi nggak? Disuruh nggak? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul nggak? Tenang aja, hari ini kalau kamu ambil sesuatu ayat macam sebegitu saja, mana bisa kamu bahaskan tentang satu benda. Harus ceritanya daripada seluruh ceritanya daripada pertama sampai yang terakhir. Itu ya. Bang, sekarang saya tanya sama Abang. Barusan nggak Abang tadi bilang bahwasanya saya tidak mengerti agama Islam, baru belajar? Tidak, saya cakap sekiranya kamu cakap agama Islam macam agama kamu suatu yang betul hari ini, adakah agama kamu itu mengajak kamu untuk memperolok-olokkan orang lain? Itu Bang, saya tidak merolok-olok, Bang. Saya meluruskan apa yang kalian terus-menerus umbar yang ternyata bohong. Nih, ini pengakuan seorang ustadz sendiri, Bang. Kenapa nak kamu jatuhkan suatu hukum hari ini dengan adakah kamu Tuhan? Kalau saya Bang, kalau saya ngomong karena saya Kristen, kalau saya ngomong Abang tidak percaya. Ini ustadz yang bicara. Dengarkan ya, Bang ya, dengarkan. Nih. Di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Nah, Katanya dia, bukan katanya kita. Loh, Bang, di dalam hadis yang saya tunjukkan tadi, Bang, apa kata Muhammad? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, betul? Memerangi manusia kerana apa? Sampai mereka mengucapkan syahadat. Kalau mereka mengucapkan syahadat, maka nyawa, darah mereka tidak akan ditumpahkan oleh Muhammad, betul? Itu kapan kamu bilang masa apa? Bang, kurang bagaimana lagi? Makanya tadi Abang saya suruh baca. Bang, makanya Abang tadi saya suruh baca. Coba, gini aja lah. Coba Abang bacakan.
Coba abang yang bacakan yuk. Saya menghormati kamu, kamu hormati agama kita juga hari ini. Bang, saya bukan masalah menghormati. Karena saya menghormati, makanya saya mengungkapkan apa yang Islam ajarkan. Saya tidak mau bohong-bohong, menutup-nutupi ajaran agama Islam. Satu yang kamu mengambil daripada sini. Oke bang, coba nih ya. Nih, saya, nih bang. Saya, nih bang ya. Benar, Tuan. Nih bang, saya diperintahkan. Coba abang baca dah, coba abang yang baca. Coba abang yang baca. Yalah, saya diperintahkan itu masa apa? Ceritanya pasal apa? Adakah dalam zaman sekarang kamu Oke lah bang, oke lah. Karena abang pun orang yang suka berbelat-belit, karena abang pun orangnya juga tidak mau mengungkapkan kebenaran. Jadi saya mohon maaf bang. Jadi gini bang. Sama-sama Tuan, saya belakang ada hari ini. Tapi Selama saya ini pun- gini bang, selama ini apa yang didengar oleh orang Islam tentang agama Islam itu tidak utuh bang. Makanya saya ini di sini hadir Itu di kepercayaan tahun 2025 ini hadir untuk membuktikan agama Islam itu sebenarnya seperti ini. Ya? Ya. Seperti itu bang. Jadi begini bang, pesan saya terakhir begini bang. Apa yang Yesus katakan? Jika orang berbuat jahat kepada kamu, janganlah berbuat jahat balik kepadanya. Artinya begini bang, kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu saja, apakah upahmu? Apakah kelebihanmu? Yalah, buat dengan Ya kan? lillahi ta'ala Tuan, benar. Nah, apa kata Yesus lagi? Jikalau inti ajaran Kristen itu begini bang, kalau orang berbuat jahat kepada kamu, jangan kamu balik berbuat jahat kepada dia. Tetapi apa? Balaslah kejahatan yang ditimpakan kepada kita itu dengan kebaikan. Itu ajaran Yesus bang. Samalah Islam. Oh Islam gak seperti itu bang. Ini abang ini. Mau saya tunjukkan lagi ayatnya. Kalau Islam sudah ajar untuk memerangi. Bang, janganlah menyamanyamakan Islam dengan Kristen, Bang. Jangan menyamanyamakan, Bang. Nah, saya tidak samakan, tapi itulah ajaran Islam hari ini. Nggak ada, Bang, Apabila- ajaran Islam kayak begitu, Bang. Nggak ada. Abang jangan berdusta, Bang. Nggak boleh, Bang. Allah, saya tidak berdusta, Tuan. Oke, saya akan tampilkan kepada Anda. Jawabkan di akhirat nanti apabila Oke. apa saja yang kamu katakan itu adalah Baik. dusta atau tidak. Benar Baik, nggak? jangan di akhirat, Bang. Nggak perlu nunggu akhirat. Sekarang. Coba ya, Bang ya. Abang bacakan ini. Ini Quran bukan? Ini Al-Quran? Ya. Oke. Apa kata Al-Quran? Apa kata Al-Quran? Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, maksudnya dengan Muhammad, adalah keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Betul? Jadi orang muslim itu cuma berkasih sayang sesama muslim, Bang. Betul. Itu bagi kamu lah, tapi Lo, bang. Nih, apakah ada disebutkan bahwa orang muslim itu harus berkasih sayang kepada sesama manusia? Tidak ada, bang. Orang muslim itu berkasih sayangnya sesama muslim. Betul. Gini loh, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama-sama dengan Muhammad, keras terhadap orang kafir, tetapi saling berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya, dan tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Makanya bang, kalau ada di jidat orang bekas hitam-hitam tanda bekas sujud, nah itulah bang. Itu bang, bekas sujud. Nah orang-orang seperti itu dikatakan bang, mereka itu saling berkasih sayangnya sesama muslim. Nggak ada mereka saling berkasih sayang sesama manusia, bang. sesuatu yang dusta. Masya Allah. Lo kok dusta bagaimana, bang? Saya dari tadi mengatakan kebenaran, abang menolak terus. Kamu dustakan agama Islam. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Bang, oke, tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Bahwa tunjukkan ayatnya. Kalau kamu ketemu orang Yahudi, ketemu orang Nasrani, kamu harus berbuat baik. Coba ada nggak? Dia tak payah pergi ke mana-mana. Surah An-Nisa pun ada yang kamu harus menghormati agama yang lain. Sebentar ya, saya bawa kepada kamu. Sebentar. Artinya ayat Al-Quran bertentangan satu sama lain, bang. Tidak, Pak.
dia ada cerita dia diturunkan dengan fasa-fasa tersendiri tu, di mana dan di mana dan di mana. Jadi hari ini kalau kamu betul mengerti dan memahami, kami harus menghormati sesiapa saja. Apabila mereka memerangi kamu dengan macam gini pun, kita harus tetap kasih sayang bersama. Bang, nggak ada bang. Coba nih, saya tunjukkan lagi. Nampaknya kurang kalau satu sama bang ini. Kita tunjukkan yang banyak ajaran agama Islam. Nih, bang, lihat nih. Kamu Lihat ya. semua yang buruk-buruk yang Dari macam kamu cakap gini dan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Nih bang, ini perintah Muhammad yang orang Islam sekarang udah nggak mau lakukan ini. Nih. Semua orang Islam sudah nggak percaya lagi dengan Muhammad karena kalau ketemu orang Kristen mereka baik. Dengar bang, nih bang. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, saya bacakan dari awal ya. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Bang, nggak ada sekarang orang Islam di Singapura, di Malaysia, di Indonesia yang mau menerapkan ajaran ini. Karena mereka udah nggak percaya lagi dengan Muhammad. Padahal Muhammad memerintahkan kalau ketemu Yahudi Nasrani diapain? Desaklah mereka ke jalan yang sempit bang. Tapi karena orang Islam sekarang tahu bahwa ini tidak mungkin dilakukan karena ini nggak baik, orang Islam sekarang melawan hadisnya sendiri. Betul. Di hati nurani bang, saya percaya Anda manusia, saya manusia. Saya percaya kita punya hati nurani bang. Di hati nurani kita bang, berbuat baik kepada sesama kita manusia. Betul. Nggak pandang dia agama apa. Mana ada agama mana yang ajar untuk tidak buat baik? Loh tadi bang, menurut Muhammad kalau kalian bertemu Yahudi dan Nasrani di jalan, desak mereka ke jalan yang sempit bang. Loh, itulah ajaran Muhammad. Makanya bang, di hati nuranimu, tidak mungkin saya mau mengikuti ajaran Muhammad ini. Saya tahu. Makanya bang, datang kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, maka dia akan mendapatkan hidup. Yesus naik ke sorga. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Yesus naik ke sorga, dia akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang mau mengikut dia. Adakah Yesus penyampai? Bang, sekarang saya tanya bang. Yesus adalah penyampai bukan? Iya betul, Yesus penyampai. Siapa bilang Yesus bukan penyampai? Bang, saya sudah bahas itu berulang-ulang bang. Allah. Kata Tuhan, bang, kata Tuhan di dalam bahasa Arabnya itu adalah Rob. Dan umat Muslim percaya Muhammad juga Rob, Allah juga Rob bang. Bagaimana? Tapi Robnya Muhammad itu bukan berarti dia itu Allah. Sama bang, Yesus itu Tuhan, bukan berarti Yesus itu adalah bapaknya sendiri. Bukan. Tuhan itu gelar, maksudnya Tuan. Tuhan, Tuan. Gelar, Rob maksudnya. Lord bahasa Inggrisnya, Gusti bahasa Jawanya. Seorang atau sesuatu yang kepadanya kita menghormati. Seseorang yang kepadanya kita tunduk patuh. Bapa di sorga itu juga Tuan. Bapak di surga itu juga Tuan. Tidak, Tuan kita. Mana bisa mungkin. Nah, ini Anda ini bagaimana? Sekarang begini. Sekarang begini, Bang. Bang, dengar dulu, Bang. Gini, Bang ya. Gini. Kalau Anda mengikut Muhammad, Anda menjadi seorang yang mengikuti, mohon maaf nih, jenazah di dalam kubur. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mengikuti Muhammad? Sekarang saya tanya. Betulkah Muhammad itu pemimpinmu? Iya benar. Betulkah Anda dipimpin oleh Muhammad? Umat Muhammad. Oke. Muhammad ada di dalam kubur, betul? Iya benar. Oke. Saya bang, saya tidak akan menyerahkan diri saya, hidup saya dipimpin oleh orang dalam kubur bang. Saya tidak mau menyerahkan kehidupan saya ini dipimpin oleh orang mati.
Saya mau hidup saya ini dipimpin oleh firman Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia, namanya Yesus. Habis kamu yakin nggak bisa Iya, Al-Mahdi itu? saya mau dipimpin oleh Yesus. Saya nggak mau dipimpin oleh orang dalam kuburan. Sebentar, Tuan. Kamu yakin Al-Mahdi itu akan timbul nggak? Yakin aja. Baik. Kamu Saya tanggapi lagi. Ini saya punya ini gambar bagus ini udah pernah saya bahas ini. Dulu saya pernah bahas ini dengan seorang muslimah dan banyak yang mengkritik muslimah itu katanya. "Oh, gimana Anda ini begini." Oke, baik ya. Nih Bang ya, saya tampilkan ya Bang ya. Nah ini. Nih Bang. Anda percaya bahwasanya Nabi Isa atau Anda percaya sebagai Yesus walaupun Isa itu sebenarnya adalah Yesus palsu. Gini. Anda percaya bahwa sosok Isa akan datang kembali, betul? Benar. Dan membunuh Dajjal, betul? Benar. Oke, sekarang saya tanya, siapa nabi terakhir, Bang? Muhammad. Betulkah setelah Muhammad akan datang lagi seorang nabi? Bukan nabi tapi Al-Mahdi yang akan bawa. Berarti Isa bukan nabi lagi? Udah pensiun dia? Dah lah, dia memang nabi lah, betul. Loh, katanya tadi bukan nabi, bagaimana? Kamu tengok susunannya dia turun kan? Nabi Bang, Isa saya ulangi ahli sebentar, saya Muhammad. ulangi pelan-pelan Bang ya. Pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan. Anda percaya bahwa Muhammad itu nabi terakhir? Benar. Benar. Anda percaya bahwa setelah Muhammad akan datang lagi seorang nabi namanya Isa? Iya, yang pernah dinaikkan ruhnya ke atas. Oke, berarti siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad. Dah. Bang, setelah Muhammad akan datang nabi lagi namanya Isa. Berarti siapa nabi yang datang terakhir? Nabi Muhammad, Tuan. Meninggal dunia. Yang datang, yang akan datang. Makanya saya bilang Bang, makin percaya agama Islam, makin Anda pelajari agama Anda Bang, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Jadi, enggak apa, Coba, Pak. Saya Bang, kita berpegang pakai kepada logika Bang. itu. Bang, sebentar, kita pakai logika ya, kita pakai logika. Kalau pakai logik memang macam gini. Saintis Gini, tu orang Muhammad banyak- nabi terakhir. Sebentar Bang, Muhammad nabi terakhir kan? Muhammad nabi terakhir? Ya, benar. Setelah Muhammad tidak ada nabi lagi, betul? Benar. Oke, setelah Muhammad akan datang Nabi Isa nggak? Segala nabi. Oke, setelah Muhammad akan datang nabi lagi nggak namanya Isa? Datanglah. Berarti siapa nabi terakhir yang datang? Bukan pasal nabi terakhir yang datang. Nabi Isa tu dia diturunkan dengan Taurat, dengan Injil. Jadi, penutupnya Nabi Muhammad. Meninggal dunia. Oke, Isa datang sebagai nabi nggak? Saya tanya. Datang sebagai nabi, tapi penutup bagi segala nabi. Iya, artinya siapa berarti yang nabi yang datang terakhir? Nabi yang terakhir. Meninggal. Yang datang Nabi Isa lah, tapi yang terakhir itu Iya, berarti nabi yang terakhir siapa, Bang? Kalau begitu? Nabi Meninggal dunia. Oke lah Bang, jangan dipaksakan Bang. Jangan dipaksakan. Hari ini saya yakin sangat dengan firasat hati saya hari ini, kalau jika benar adalah ia benar, maka saya hormati agama kamu, tapi hari ini saya tetap dengan pegangan saya. Itu Iya, satu. gini Bang, begini. Saya tahu Bang, begini Bang. Ada seorang wanita yang jatuh cinta dengan seorang pria. Bang, ketika dia tahu bahwa ternyata pria yang dicintai dia ternyata punya wanita lain, percayalah Bang, tidak detik itu dia juga hilang rasa cintanya. Tidak detik itu. Tapi butuh waktu proses yang panjang. Karena begini Bang, sejak kecil Abang sudah didoktrin bahwa agama Islam itu benar, Muhammad itu begini. Saya tahu Bang, itu tidak mudah, tidak gampang Bang. Itu butuh proses yang panjang. Tapi pasti Bang, nanti kalau Abang sudah memikirkan hal-hal yang dalam, hal-hal yang besar, ya kan? Sebenarnya saya ini betulkah saya ini menyerahkan hidup saya dipimpin oleh orang dalam kubur? Bagaimana mungkin saya serahkan hidup saya dipimpin oleh orang dalam kubur? Coba Bang. Saya serahkan pada Allah yang satu. Tapi Abang kan dipimpin oleh orang dalam kubur tadi dibilang. Ya, Sekarang itu- saya tanya, itu dia ajarannya, Abang dipimpin oleh dan Muhammad, betul? sebagainya, Tuan. Abang dipimpin oleh Muhammad, betul? Agama yang sempurna yang terakhir, itu dia Tuan. Bang, Jadi, kita hari tidak ini bicara kita- klaim. Gini Bang, kita tidak bicara klaim. Kita tidak bicara hal-hal yang bersifat dogma, hal-hal yang bersifat subjektif. Karena itu debat kusir Bang. Islam agama yang benar. Islam agama yang benar karena orang Islam bilang agama Islam benar. Ini yang namanya sirkular Bang. Abang tahu circular reasoning? Tahu?
Macam recycle bin tahu, recycle bin. Iya, recycle bin iya. Artinya, abang itu gini, Quran benar karena Quran bilang bahwa Quran itu benar. Ini gimana? Quran benar karena Quran bilang bahwa Quran itu benar. Nah, ini namanya lingkaran. Lingkaran kesacatan logika. Quran adalah kalam Allah yang Bukan begitu pola berpikir kita, Bang. Bukan gitu cara berpikir kita. Kita berpikir secara logis, Bang. Kalau Quran bilang makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Tahu itu ayat itu? Tanya Tuan satu benda. Hari ni Tuan rasa duduk on kipas rasa angin tak Tuan? Saya nggak pakai kipas di sini, Bang. Kalau saya kena kipas saya sakit. Jika kamu ada kipas kamu rasa angin enggak? Rasa. Ya. Tapi kamu boleh nampak lihat angin enggak? Enggak bisa. Tidak. Sama itu kepercayaanku pada Tuhan yang Maha Satu, yang itu yang menghidupkan. Bang, dan gini. ya. Besok akan kita bahas tema besar kita. Apakah Allah itu benar-benar ada? Gini, Bang. Begini, Bang ya. Di dunia ini saya belajar, Bang, belajar agama-agama. Di dunia ini itu ada kurang lebih 4.000 macam agama di dunia ini. Dari 4.000 agama itu ada banyak ilah-ilah, ada banyak Tuhan-Tuhan dari macam-macam agama itu. Saya pelajari, Bang. Ternyata hanya ada 2 Tuhan sebenarnya. Ada dua Tuhan. Pertama, Tuhan yang berasal dari pikiran manusia. Jadi manusia ini, dengar Bang, dengar. Tuhan yang berasal dari pikiran manusia, yaitu Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Dia bikin, manusia itu ngarang Tuhan, Bang. Iya, dia ngarang Tuhan. Dia pergi ke sebuah, sebentar Bang, dia saya ceritakan, Bang. Dia pergi duduk-duduk di bawah pohon. Lalu dia berpikir, oh Tuhan itu begini. Dia itu begini, dia itu begitu. Nah itu. Tuhan yang diciptakan oleh pikiran-pikiran atau hayalan-hayalan manusia. Ah itulah, banyak agama-agama seperti itu. Dia ngarang Tuhan mereka sendiri. Dia menciptakan Tuhan mereka sendiri. Karena memang Tuhan tidak pernah berfirman kepada mereka. Tuhan tidak pernah berbicara kepada mereka. Yang kedua, ini Tuhan yang benar. Tuhan yang menyatakan dirinya bahwa dia ada. Itu, Bang. Jadi kalau abang mau ikut Tuhan yang diciptakan oleh manusia, nah itulah agama abang itu. Tapi kalau abang mau ikut Tuhan yang menyatakan dirinya bahwa dia ada, jadilah abang orang Kristen. Tidak ikut akan, Yesus. Tuhan. Hari ini hati kami milik Allah. Nah, ya abang masih bersikeras. Tidak apa-apa lah. Tidak bergeraknya. Oke lah, Bang. Karena abang masih nggak apa-apa, Bang. Intinya Kami berlapang dada, terima kasih kerana adanya perkongsian dan sebagainya. Sesuatu ilmu yang mungkin menjadi manfaat bagi setiap yang lihat dalam ni lah. Tapi untuk saya tetap dengan pendirian saya, insya-Allah lah. Hari ini apa saja perjalanan saya, itulah dia. oke lah, baiklah. Ya intinya bukan sekarang. Saya percaya, Bang, ya. Kadang-kadang orang itu tidak menerima sekarang. Bisa saja abang menerimanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun atau 20 tahun lagi, kita tidak pernah tahu, Bang. Ya, Bang ya. Jadi itulah seperti itu, Bang. Diskusi kita malam hari ini semoga ya menjadi wawasan bagi para penonton dan juga bagi Anda, gitu, Bang ya. Ya, baik. Bang. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang Official Only. Sampai ketemu lagi. Selamat malam.